Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dengan Rahadian Rizky Febriansyah di sini, NIM 1902-1030-1028. Kita akan belajar tentang game theory and strategic play, atau teori permainan dan strategi permainan. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar beberapa mengenai game theory and strategic play dalam mikroekonomi. Yang pertama yaitu gaming and strategic decision, kemudian yang kedua dominant strategies, kemudian yang ketiga the Nash equilibrium, yang keempat the pioneer's dilemma, dan yang terakhir repeat game. Kita akan membahas kelima itu tadi lebih lanjut dalam video ini. Kemudian output yang akan kita peroleh setelah belajar ini adalah yang pertama, memahami apa itu game teori dalam ekonomi, kemudian memahami stakeholder beserta perannya dalam game teori, kemudian memahami strategi yang dapat dilakukan oleh stakeholder sebagai pengambil keputusan pasar. Jadi teman-teman, awalnya itu game teori ini dikemukakan oleh ahli matematika dari Perancis, oleh John Borel, tepatnya pada tahun 1921. Kemudian seiring dengan berkembangnya zaman, oleh seorang ahli ekonomi yaitu John Von dan Oscar, teori permainan ini dikembangkan untuk merumuskan perilaku ekonomi yang bersaing. Jadi teman-teman, game teori ini tidak hanya di bidang mikroekonomi aja, tapi bahkan awalnya itu game teori adalah sebuah teori dalam bidang eksakta, atau dalam hal ini adalah matematika. Sesuai dengan pencetus awalnya, si Borel itu tadi dari seorang ahli matematika dari Prancis gitu kan. Kemudian seiring berkembangnya zaman oleh tokoh-tokoh lain pada zaman tersebut juga, itu game teori dikembangkan sehingga dapat diterapkan dalam semua bidang termasuk mikroekonomi. Lalu kemudian apa sih game teori dalam mikroekonomi ini? Jadi game teori ini adalah studi tentang analisis yang mempelajari tentang bagaimana pelaku ekonomi membuat keputusan sehingga dapat menimbulkan aksi dan reaksi oleh pelaku ekonomi lainnya, teman-teman. Dan yang kita ketahui bersama bahwa setiap pelaku ekonomi itu saling ketergantungan. Artinya ketika salah satu pihak itu membuat keputusan, maka keputusan itu akan juga berpengaruh oleh pelaku ekonomi lainnya. Inilah yang dinamakan ketergantungan. Decision making, jadi pengambilan keputusan oleh pelaku-pelaku ekonomi ini menimbulkan sebuah reaksi. Seperti yang dijelaskan di awal, aksi reaksi. Jadi setelah keputusan tersebut sebagai aksi, kemudian akan menimbulkan sebuah reaksi yang nantinya akan menimbulkan sebuah hasil yang akan berpengaruh oleh dirinya dan pelaku ekonomi lainnya. Dalam hal ini disebut payoff. Jadi payoff adalah hasil dari decision making setiap pelaku ekonomi yang mempengaruhi pelaku ekonomi lainnya. Misalnya di pasar oligopoli terdapat dua penjual A dan B yang memproduksi minyak zaitun. Untuk mempelajari perilaku masing-masing penjual, maka perhatikan tabel yang sudah ada di layar HP teman-teman. Setiap penjual itu memiliki insentif untuk memilih tingkat keuntungan tertentu tanpa mempedulikan perilaku penjual lain. Namun teman-teman harus diingat bahwa keuntungan yang diperoleh satu penjual akan mempengaruhi keuntungan penjual lainnya. Jika kedua penjual memilih perilaku yang sama, maka masing-masing akan mendapatkan keuntungan yang lebih kecil atau mengalami penurunan keuntungan. Dari tabel, diketahui jika A dan B memilih untuk memproduksi 100 botol, maka keuntungan masing-masing adalah $35. Sementara dari perspektif penjual secara individu, tanpa mengetahui perilaku penjual lain, tentunya masing-masing ingin memproduksi 150 botol karena akan mendapatkan keuntungan sebesar $75. Namun teman-teman, apabila keduanya ini memilih memproduksi 150 botol atau tanpa tahu keuntungan yang diperoleh masing-masing hanya sebesar $40. Apakah teman-teman sudah ada gambaran tentang game teori? Oke, biar tambah paham,
Aku akan membuatkan ilustrasi yang lainnya. Mobil seperti Honda dan Toyota itu selalu bersaing untuk memasuki pasar yang berkembang di seluruh dunia. Tapi, mereka tuh harus memikirkan strategi untuk mensiasati pertumbuhan permintaan ketika mereka membuat keputusan untuk menambah kapasitas produksi ke pasar manapun. Misalnya, pada akhir tahun 1990-an, Honda dan Toyota itu harus memutuskan apakah akan membangun mobil baru atau tidak di Amerika. Dengan menambah kapasitas produksi, setiap perusahaan dapat menjual lebih banyak mobil di Amerika Serikat, tepatnya atau di Kanada. Demikian, keputusan untuk menambah kapasitas tampaknya masuk akal ya teman-teman. Honda dan Toyota ini mendapatkan profit dari mobil yang mereka jual di Amerika Utara. Dan dengan menjual lebih banyak mobil, setiap perusahaan akan menghasilkan profit lebih banyak. Tetapi karena permintaan di pasar mobil-mobil Amerika Utara tidak tumbuh dengan cepat, keputusan kedua perusahaan ini untuk membangun pabrik baru atau dalam hal ini meningkatkan kapasitas produksi gitu kan, itu mungkin akan membuat harga pada model yang bersaing, misalnya itu Honda Civic dan Toyota Corolla, itu lebih rendah teman-teman daripada harga mobil yang seharusnya. Dan tampaknya ketika kedua perusahaan ini memutuskan untuk menambah kapasitas produksi, keduanya akan rugi. Sehingga diperlukan strategi sebelum membuat keputusan tersebut. Gambaran tersebut merupakan kajian yang mempelajari interaksi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan yang optimal berdasarkan aksi dan reaksi antar pelaku ekonomi tersebut. Dalam dunia nyata bahwa pengambilan keputusan suatu pelaku ekonomi tidak hanya didasari oleh perilaku diri sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh perilaku agen-agen yang lain dalam perekonomian. Agen-agen di sini yang dimaksud adalah pelaku ekonomi yang lain. Baiklah teman-teman, apakah gambaran teman-teman tentang game teori ini sudah baik gitu kan, sudah ada gini? Oke, selanjutnya kita akan mempelajari yang pertama, yaitu gaming and strategic decision. Atau dalam hal ini adalah permainan dasar dan keputusan strategis dari pelaku ekonomi. Permainan adalah situasi di mana pemain, pelaku ekonomi, agen ekonomi, atau stakeholder ya teman-teman, membuat keputusan strategis berupa keputusan yang mempertimbangkan tindakan dan tanggapan satu sama lain. Contoh permainan ini mencakup perusahaan-perusahaan yang bersaing dengan satu sama lainnya dalam penetapan harga, atau sekelompok konsumen yang saling menawar di pelelangan untuk sebuah karya seni misalnya. Kemudian untuk pemenang lelang ini adalah konsumen surplus. Surplusnya yaitu nilai karya seninya itu lebih sedikit daripada jumlah yang harus dia bayar. Tujuan utama dari permainan adalah menentukan strategi optimal untuk setiap pemain. Jadi strategi ini adalah aturan atau rencana untuk bermain ya teman-teman, dalam kegiatan ekonomi dan pasar tentunya. Permainan game ekonomi yang dimainkan perusahaan-perusahaan dapat bersifat kooperatif atau tidak kooperatif. Dalam permainan kooperatif, para pemain dapat menegosiasikan kontrak yang mengikat yang memungkinkan mereka untuk merencanakan strategi bersama. Permainan yang tidak kooperatif, negosiasi dan penegakan kontrak yang mengikat tidak mungkin terjadi ya teman-teman. Contohnya permainan kooperatif adalah permainan yang melibatkan perusahaan Toyota dan Honda, yang seperti pembahasan kita tadi sebelumnya, yang menegosiasikan investasi gabungan untuk mengembangkan teknologi baru misalnya, dengan asumsi bahwa kedua perusahaan tidak akan memiliki cukup pengetahuan untuk berhasil sendiri. Dalam hal ini Toyota dan Honda itu bekerja sama misalnya
dalam portal berita saya baca mereka ini membuat listrik portable teman-teman, sebagaimana yang ada pada gambar yang ada di layar teman-teman. Artinya kooperatif itu bekerja sama, sedangkan non-kooperatif adalah situasi di mana dua perusahaan bersaing mempertimbangkan perilaku masing-masing ketika secara independen menetapkan harga mereka. Setiap perusahaan ini tahu bahwa dengan mengurangi pesaingnya itu dapat menguasai lebih banyak pasar. Contohnya pada kasus lelang, ya seperti yang kita bahas tadi di awal, setiap penawar itu harus memperhitungkan perilaku dari penawar lainnya gitu dalam menentukan strategi penawaran lelang oleh konsumen. Kita membahas tentang strategi dominan. Ini adalah strategi yang dilakukan oleh pelaku pasar dengan langkah keputusan yang optimal tanpa memperdulikan apa yang dilakukan oleh pelaku ekonomi lainnya. Silakan teman-teman perhatikan tabel yang ada di layar Anda. Tabel ini adalah tabel payoff matrix terkait permainan iklan, teman-teman. Tentu dalam kegiatan produksi, perusahaan itu perlu melakukan iklan untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Tabel yang berikut ini adalah menjadi representasi visual dari sebuah kemungkinan hasil yang dapat terjadi ketika perusahaan A dan B harus membuat keputusan strategis terkait advertisement atau periklanan. Berikut dalam pasar duopoli, misalkan perusahaan A dan B akan melakukan iklan, teman-teman. Angka pertama dalam setiap sel itu adalah hasil dari perusahaan A, dan yang kedua sebelahnya itu adalah hasil dari perusahaan B. Coba amati bahwa jika kedua perusahaan ini mengiklankan perusahaan A akan mendapatkan keuntungan 10 dan perusahaan B dengan keuntungan 5. Jika perusahaan A melakukan iklan dan perusahaan B tidak, maka perusahaan A akan mendapatkan 15 dan B 0. Dengan demikian, iklan adalah strategi dominan untuk perusahaan A, sedangkan perusahaan B itu melakukan yang terbaik dengan iklan dan tidak peduli apa yang dilakukan oleh perusahaan A. Dalam hal ini, teman-teman, setiap strategi optimal pemain dapat ditentukan tanpa mengkhawatirkan tindakan pemain lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas tentang Nash equilibrium atau keseimbangan Nash. Teori Nash equilibrium adalah konsep solusi menggunakan serangkaian strategi dalam negosiasi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana masing-masingnya ini nanti pihak diasumsikan telah mengetahui strategi lawan, teman-teman. Dan masing-masing pihak hanya dapat memperoleh keuntungan dengan mengubah strateginya sendiri gitu. Bila pihak yang terlibat ini lebih dari dua misalnya, maka masing-masing pihak dapat mempertimbangkan alasan rasional dengan cara membentuk koalisi dengan pihak lain. Jadi teman-teman, ketika kita buat perbedaan antara dominan strategi dengan Nash equilibrium, kita akan coba susun dengan kalimat aktif gitu ya, agar teman-teman semakin jelas gambarannya antara perbedaan dominan strategi dengan Nash equilibrium. Dominan, saya melakukan yang terbaik, saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, dan kau melakukan yang terbaik, tak peduli apa yang aku lakukan gitu. Kalau Nash equilibrium, aku melakukan yang terbaik yang bisa aku berikan terhadap apa yang kamu lakukan. Ya, paham? Jadi, dan kau melakukan yang terbaik yang kau bisa berikan terhadap apa yang kulakukan. Gitu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang the product choice problem atau terkait dengan pilihan produk. Teman-teman lihat tabel yang sudah ada di layar teman-teman. Oke, teman-teman coba lihat tabel yang sudah ada di layar teman-teman. Di situ ada film 1 dan film 2. Dan di sini untuk produk cerealnya ada yang crispy, ada juga yang sweet. Crispy ini yang renyah dan sweet ini yang manis, teman-teman. Oke, kita misalkan film 1 adalah perusahaan Coco Crunch, kemudian untuk yang film 2 adalah perusahaan The Star misalnya. Kemudian untuk Coco Crunch ini ketika dia membuat produk yang rasanya crispy, kemudian untuk yang
The Star ini membuat crispy juga, maka di sini memperoleh hasil minus 5, minus 5, di mana minus 5 yang sebelah kiri itu adalah milik Coco Crunch, sedangkan yang sebelah kanan adalah milik The Star gitu. Kemudian ketika si perusahaan Coco Crunch ini membuat produk sereal yang rasanya manis, kemudian untuk yang The Star ini membuat sereal yang asin atau renyah gitu kan, maka poin yang didapatkan atau hasilnya atau payoff-nya itu 10,10 teman-teman. Oke, selanjutnya kita membahas yang keempat, yaitu tentang The Prisoner's Dilemma atau dilema para tahanan. Inilah The Prisoner's Dilemma atau dilema para tahanan gitu. Jadi para ahli ekonomi itu menganalogikan bahwa dalam pelaku ekonomi dalam pasar itu sama seperti dengan dilema para tahanan gitu. Artinya bahwa pelaku ekonomi satu dengan pelaku ekonomi lainnya itu merasakan sebuah dilema karena ketidaktahuan mereka satu sama lain terkait strategi dominan atau strategi optimal yang akan diambil oleh masing-masingnya gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini dan kita sudah sama-sama belajar tentang game teori dan strategic play dalam mikroekonomik teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.